Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 dengan saya selaku moderator akan menyampaikan penjelasan mengenai perusahaan yang telah kami rancang yang bernama PT Fareriza Fozenian. Sebelum menyampaikan penjelasan mengenai perusahaan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nilatul Ilmi, Zenigia Anggita, Fatarida Iksani, Salsa Dwi Oktavia, Revaldi Septiansah, Faradila Anissa, Dian Indrayani, Ivo Rajava Viba. Selanjutnya yaitu penyampaian mengenai sejarah pendirian perusahaan kami yang akan dijelaskan oleh Fatarida. PT Fareriza Fozenian adalah perusahaan asal Jember, Indonesia yang bergerak di bidang fashion dan kosmetik sejak tahun 2015. Kota pusatnya terletak di Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan. Bermula dari 8 orang remaja yang iseng mendirikan distro kecil-kecilan untuk mengisi waktu luang mereka hingga membuat perusahaan sendiri dengan produk buatan sendiri yang bernama PT Fareriza Fozenian. Nama ini diambil dari singkatan nama 8 pendirinya. Produk yang ditawarkan PT Fareriza Fozenian adalah berbagai macam fashion dan kosmetik. Produk-produk ini dilabeli brand dengan nama Food and Six atau BNS. Sejak awal berdiri, PT Fareriza Fozenian mendapatkan respon positif dari masyarakat, dikarenakan antusiasme masyarakat Jember bahkan luar kota. Pada tahun 2017, PT Fareriza Fozenian membuka cabang perusahaan di kota-kota besar Indonesia, bahkan sampai ke negara-negara lain dengan membuka cabang di negara Asia seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Nama perusahaan kami adalah PT Fareriza Fozenian. Bentuk badan usaha kami adalah PT, yaitu Perseroan Terbatas. Modal kami, setiap pendiri perusahaan menyetorkan modal awal sebesar 100 juta. Selain itu kami juga menjual modal saham kepada para investor seharga 9.895 per lembar. Nama merek kami adalah BNS. Kami mengeluarkan beberapa jenis produk, yaitu tas, baju, sepatu, parfum, bedak, maskara, lipstik, jam tangan, hoodie, dan juga bawahan. Selanjutnya, itu adalah beberapa produk yang kami hasilkan. Selanjutnya, terakhir adalah logo konsep. Yang pertama adalah mahkota, melambangkan perusahaan kita ibarat raja atau ratu dari segala perusahaan. Yang kedua adalah perisai, melambangkan kita tetap berjuang melawan rintangan untuk mencapai kesuksesan. Dan juga nama brand kami yaitu BNS, Food and Six. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan visi misi perusahaan kami. Yang pertama yaitu visi kami menjadi perusahaan fashion dengan kosmetik ternama di Indonesia, mengutamakan kualitas produk dan kepuasan konsumen, menjadikan perusahaan fashion dan kosmetik yang mampu menjadi trendsetter di dalam negeri maupun luar negeri, menjadi perusahaan fashion dan kosmetik yang dikenal hingga kancah internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang dilakukan perusahaan kami antara lain yaitu menyediakan berbagai macam jenis fashion dan kosmetik yang dibutuhkan konsumen. Selanjutnya, kami selalu selektif dalam memilih bahan baku untuk produk fashion dan kosmetik yang akan kami pasarkan. Kemudian kami juga selalu memastikan kenyamanan konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Produk fashion dan kosmetik yang kami luncurkan pastinya selalu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan selera masyarakat. Dan tidak kalah penting, perusahaan kami juga menggandeng influencer ternama untuk menjadi brand ambassador produk kami. Dan yang terakhir yaitu kami membuka outlet store di beberapa kota besar di Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih. PT Fareriza Fozenian memiliki struktur agenda sebagai berikut. Yang pertama yaitu Faradila Anissa sebagai Dewan Komisaris, lalu ada Nilatul Ilmi sebagai Komite Audit. Selanjutnya ada Ivo Rajava Viba sebagai Chief Executive Officer atau CEO. CEO membawahi manajer keuangan, manajer pemasaran, HRD, manajer personalia, manajer produksi, dan manajer PPIC. Revaldi sebagai manajer keuangan membawahi bagian kalkulasi anggaran, bendahara, dan pembukuan. Fatarida Iksani sebagai manajer pemasaran membawahi bagian iklan dan promosi, penjualan dan distribusi, dan serta gudang dan transportasi.
Salsa Dwi Octavia sebagai HRD membawahi bagian training dan rekrutmen pegawai. Dian Indraini sebagai manajer personalia membawahi bagian administrasi umum. Zeni dia sebagai manajer produksi membawahi mandor dan bagian pemeriksaan dan perbaikan. Galda sebagai manajer PPIC membawahi bagian persediaan bahan baku dan perencanaan produksi. Selanjutnya, lingkungan eksternal dan internal organisasi. Lingkungan eksternal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Pada lingkungan eksternal mikro, yang pertama terdapat pemasok. PT Valoriza Fuzinian dalam usahanya melakukan kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan produk berupa bahan mentah yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, pelanggan. Sasaran pemasaran atau pelanggan PT Valoriza Fuzinian adalah semua usia, baik remaja maupun orang tua. Karena perusahaan ini menjual berbagai produk dengan berbagai model yang disesuaikan dengan berbagai tingkatan usia. Yang ketiga, lembaga keuangan. PT Valoriza Fuzinian bekerja sama dengan lembaga keuangan yaitu bank sebagai penjamin dan sumber dana yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, pesaing. Pesaing PT Valoriza Fuzinian adalah perusahaan yang menghasilkan produk serupa dengan kualitas yang bagus dan dengan harga yang lebih murah. Yang terakhir, pemerintah. Pemerintah juga berperan besar terhadap jalannya PT Valoriza Fuzinian. Pemerintah dapat memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, menetapkan peraturan, dan melakukan tindakan terhadap perusahaan yang dianggap melanggar aturan. Yang kedua ada lingkungan eksternal makro. Yang pertama, demografi. Faktor demografi meliputi perubahan struktur umur penduduk, ras, permasalahan gender, peluang kerja dan pengangguran, serta masalah urbanisasi. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat, pertumbuhan selera, dan pola pengeluaran konsumen yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan penjualan perusahaan. Yang ketiga, faktor alam. Faktor alam meliputi ketersediaan bahan-bahan yang bersumber dari alam untuk menunjang kelancaran kerja PT Valoriza Fuzinian. Yang keempat, teknologi. PT Valoriza Fuzinian menggunakan teknologi yang canggih di seluruh kegiatan, dari kegiatan produksi hingga penjualan. Yang kelima, politik. PT Valoriza Fuzinian mengupayakan penanganan terhadap kebijakan pemerintah seperti hukum perpajakan, tenaga kerja, dan deregulasi yang biasanya bersifat politis. Yang terakhir, sosial budaya. PT Valoriza Fuzinian melakukan penyesuaian praktik kerja dengan masyarakat di tempat perusahaan ini bekerja agar mendapatkan nilai dan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya, lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal PT Valoriza Fuzinian yang pertama adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya PT Valoriza Fuzinian. Yang kedua, Komite Audit. Komite Audit bertugas untuk menganalisis informasi keuangan yang dikeluarkan PT Valoriza Fuzinian kepada publik atau pihak otoritas. Yang ketiga, CEO perusahaan. CEO PT Valoriza Fuzinian merupakan pemegang jabatan tinggi di perusahaan ini. CEO bertugas membuat keputusan bagi perusahaan yang mencakup visi, misi, dan tujuan perusahaan. Yang keempat, pemegang saham. Pemegang saham adalah orang yang memberikan investasi kepada PT Valoriza Fuzinian. Hingga saat ini sudah ada 10 lembaga yang menginvestasikan sahamnya pada PT Valoriza Fuzinian. Yang kelima, manajer divisi. Manajer divisi adalah orang yang memimpin dan mengawasi jalannya tugas di masing-masing divisinya. Pada PT Valoriza Fuzinian terdapat 6 divisi utama, yaitu divisi produksi, divisi pemasaran, divisi personalia, HRD, PPIC, dan divisi umum. Yang terakhir, karyawan. Di dalam PT Valoriza Fuzinian terdapat kurang lebih 500 karyawan yang mengerahkan kemampuannya untuk perusahaan di bawah perintah seorang manajer. PT Valoriza Fuzinian merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan program Corporate Social Responsibility. PT Valoriza Fuzinian melaksanakan seluruh program CSR-nya melalui lembaga yang dibuat, yaitu BNS Care. BNS Care banyak melakukan kegiatan di berbagai bidang, antara lain bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, BNS Care melakukan program peningkatan fasilitas sekolah bagi sekolah-sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, serta mengadakan sosialisasi bagi para siswa di kalangan SMA maupun SMK untuk memberikan sebuah ilmu pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, BNS Care melakukan program yaitu memberikan donasi kepada anak yatim piatu, membagikan 200 kotak nasi kepada tukang becak dan
pemulung yang ada di jalanan pada setiap hari Jumat. BNS Care juga menyediakan platform untuk menampung bantuan dari masyarakat yang ingin menyalurkan dana untuk membantu korban-korban yang terdampak bencana. Usaha lain BNS Care untuk menjadi brand yang sustainable yaitu melakukan program BNS Recycling Program dengan memanfaatkan pakaian pelanggan yang tidak terpakai lagi. Program ini dilakukan untuk memberikan pakaian yang masih layak kepada refugees, korban bencana, dan juga yang masih membutuhkan. Dalam bidang olahraga, program CSR yang dilakukan yaitu membentuk suatu lembaga yang bernama BNS Sport. BNS Sport ini mencari dan melatih anak yang memiliki hobi atau bakat dalam bidang olahraga, khususnya olahraga futsal dan basket. BNS Sport menyediakan lapangan indoor untuk kedua olahraga ini. Bagi anak-anak yang berminat untuk bergabung dengan BNS Sport, mereka dapat mendaftarkan diri di platform yang telah disediakan oleh BNS Sport. Mereka yang telah bergabung akan dibimbing dan dilatih oleh pelatih profesional yang telah disiapkan oleh BNS Sport. Untuk kedepannya, BNS Care akan menambahkan program CSR lain yang belum dilakukan, seperti dalam bidang kebudayaan, dengan mengadakan pelatihan terhadap para pekerjanya guna perkembangan kebudayaan lokal di kancah internasional. Perencanaan dan implementasi strategi perusahaan. Next slide. Yang pertama yaitu e-business channel prioritas. Di sini perusahaan itu berusaha membuat produk untuk menjadi tren di masyarakat dan mengkolaborasikan dengan brand lain. Dan juga memperkenalkan produknya di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu organizational restructuring and capabilities. Di sini perusahaan menjalin kerjasama yang baik dengan para distributor baik dalam negeri dan luar negeri. Di sini juga perusahaan bersifat transparan. Yang ketiga yaitu business service and revenue model. Di sini perusahaan menggunakan B2B dan B2C dan juga revenue model B2B yaitu memasukkan langsung ke retailer, yang selanjutnya yaitu B2C pengadaan target pasar misalnya dalam kegiatan sebuah acara besar. Yang selanjutnya revenue model. Di sini perusahaan menggunakan revenue model e-commerce atau penjualan berbasis online, misalnya di Tokopedia, Lazada, dan juga Blibli. Selanjutnya yaitu marketplace restructuring. Di sini perusahaan menjalin kualitas produknya itu aman dan juga nyaman bagi para penggunanya. Dan juga perusahaan sering menggelar pameran acara. Yang selanjutnya market and the product development strategies. Di sini perusahaan membuat produknya itu untuk semua kalangan, baik dari anak-anak sampai ke orang dewasa, nggak hanya untuk anak-anak saja maupun orang dewasa saja. Dan juga dilihat produknya itu sangat elegan dan sangat dicocok dipakai oleh semua kalangan. Ukurannya pun juga dari S sampai 3XL. Yang selanjutnya itu positioning and development strategies. Di sini perusahaan menjamin kepuasan bagi konsumennya, terutama bagi barangnya yang tentunya tahan lama. Di sini perusahaan menggunakan strategi tahan lama, karena akhir-akhir ini banyak masyarakat yang menggunakan produk udah baru dibeli tetapi langsung rusak. Nah, ini strategi yang dipakai oleh perusahaan ini dan juga harga terjangkau. Oke, next slide. Oke, analisis internal dari perusahaan kami. Yang pertama yaitu manajemen. Manajemen yang pertama yaitu sumber daya manusia. Di sini perusahaan menggunakan karyawan dan tenaga kerjanya itu 85% adalah anak milenial dan berusaha mempensiunkan pekerja yang berusia 50 tahun lebih. Dan juga strategi dari manajemen pemasaran yaitu dengan melakukan di media sosial dan melakukan diskon besar-besaran terutama di online. Yang selanjutnya manajemen keuangan. Di sini perusahaan menggelar audit internal dan audit eksternal. Audit internal dari tenaga akuntannya profesional dan audit eksternal dari kantor akuntan publik terutama di Indonesia. Yang kedua yaitu marketing. Di sini perusahaan selalu menjalin kerjasama dengan pihak distributor, memiliki kekuatan audit pemasaran dan juga membuat kesempatan magang kerja bagi mahasiswa di universitas di Indonesia. Dan juga melakukan promosi sponsorship di suatu acara yang besar, misalnya Disnatalis, peringatan hari ulang tahun suatu kabupaten, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu finance and accounting. Di sini perusahaan selalu menjalin hubungan baik dengan pemegang saham dan juga para distributor. Manajemen keuangan juga terlatih dengan baik. Yang keempat yaitu production and operation. Di sini perusahaan selalu berusaha untuk mengkolaborasikan dari brand lain.
Maksudnya mengkolaborasikan yaitu mengambil dari sisi positifnya saja, bukan berarti kita plagiat gitu loh. Dan juga fokus pada tren yang sangat diminati masyarakat, dan juga di sini berfokus pada menggunakan teknologi yang canggih. Yang kelima yaitu research and development, perusahaan selalu menggunakan SDM dalam penelitian untuk pengembangan dari produk. Yang keenam yaitu manajemen informasi sistem, di sini perusahaan menggunakan berbasis digital sehingga mudah untuk koordinasi antar kantor pusat dan juga kantor cabang. Yang selanjutnya yaitu analisis eksternal. Analisis eksternal di sini yaitu yang pertama yaitu politik. Ya, maksudnya yang pertama yaitu ekonomi. Di sini menggelar dengan kepercayaan konsumen. Ketika masyarakat sudah percaya berapapun harganya, itu pasti akan dibeli. Yang kedua yaitu politik, seperti gaji karyawan untuk bisa diberlakukan secara adil sesuai dengan jabatan. Yang ketiga hukum, kesejahteraan, keadilan, dan berdasarkan karyawan. Yang keempat yaitu sosial budaya. Ketika masyarakat memiliki kebanggaan, memiliki brand terkenal seperti Bot and Stick ini akan sangat bangga. Yang kelima yaitu teknologi, peningkatan agar produksi dari perusahaan kami ini berkembang. Yang keenam yaitu global. Perusahaan kami berusaha untuk berinovasi untuk bisa membuka cabang di seluruh dunia. Next slide. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis strategi besar ke depan. Yang pertama yaitu product development, yaitu melakukan kolaborasi dengan desainer lokal. Di sini kami akan berusaha mengkolaborasikan dengan desainer lokal, tujuannya agar desainer lokal ini bisa maju ke arah mancanegara maupun dunia. Yang selanjutnya yaitu market development. Di sini perusahaan melakukan komunikasi dengan komunikasi persuasif dengan masyarakat. Artinya kita menggelar kedekatan dengan masyarakat secara langsung. Yang ketiga yaitu market penetration, artinya perusahaan selalu memberikan edukasi kepada konsumen agar menciptakan digital marketing yang baik dan mengadakan show online maupun show offline. Yang kelima, yang keempat, maksudnya integrasi ke depan. Di sini perusahaan akan memberikan magang kerja bagi mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Perusahaan sudah tidak diragukan lagi karena memilih bahan nilon dan polister, dan pertumbuhan di e-commerce juga sangat-sangat besar, terus menambah SKU di setiap tahunnya, menyediakan garansi 1 tahun untuk produk tas dan juga jam, dan tentunya memiliki segmentasi pasar yang besar. Yang kedua yaitu weakness, kelemahan. Kelemahannya yaitu di sini perusahaan belum bikin model untuk yang dipasarkan di daerah Eropa. Karena di sini kami berfokus di Asia terlebih dahulu. Mungkin kedepannya kami akan berusaha untuk bisa menyelesaikan produk di Eropa, terutama pada bagian fashion. Yang kedua yaitu belum menyediakan garansi untuk produk selain tas dan juga jam. Dan kemudian official store juga masih terbatas, belum secara luas dan masih hanya beberapa ada di kota besar saja. Yang ketiga yaitu opportunities atau kelemahan. Di sini perusahaan memiliki peluang yaitu membuat inovasi produk untuk di pasar global terutama di Eropa, kemudian yaitu memberikan berbagai jenis diskon dan juga giveaway pada masyarakat ataupun pada konsumen, dan juga membuat strategi garansi bagi produk-produk lain. Kemudian meningkatkan kapasitas produksi terutama ketika permintaan sangat besar. Yang keempat yaitu ancaman. Yang ancamannya yaitu masuknya produsen dari Cina yang membuat plagiat dari produk kami, kemudian kompetitor semakin selektif dan kompetitor hadir dengan harga yang lebih murah daripada produk kami yang tentunya kualitasnya belum tentu terjamin. Dan kompetitor juga sangat-sangat mudah di dalam mendapatkan tenaga kerja di bidang fashion. Tujuan organisasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tujuan jangka panjang atau long term goals dan tujuan jangka pendek atau short term goals. Nah, berikut tujuan jangka panjang dari didirikannya perusahaan PT Parerisa Bosenian. Yang pertama, menjadi perusahaan fashion nomor 1 di Indonesia. Kedua, menjadi perusahaan fashion profesional. Ketiga, menjadi perusahaan fashion terpercaya. Keempat, menjadi perusahaan fashion terpilih. Kelima, produk fashion dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, pelanggan mendapatkan apa yang diinginkan. 2. Tujuan jangka panjang dari didirikannya perusahaan PT Parerisa Bosenian, yakni menjadi perusahaan fashion nomor 1 di Asia Tenggara. Kedua, menghasilkan jenis fashion berkualitas. Ketiga, melayani kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, menjadi perusahaan fashion profesional. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan manajer terbagi menjadi 2, yaitu
keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram. Manajer dari PT Varerisa Fosenian telah menetapkan bahwa untuk setiap karyawan hanya diperbolehkan untuk mengambil cuti selama 3 hari dalam kurun waktu 3 bulan. Selain itu, telah ditetapkan pula batas lembur untuk setiap karyawan pada setiap periode. Kedua, keputusan tidak terprogram. Sebagai akibat terjadinya inflasi pada periode ini, maka manajer dari PT Varerisa Fosenian telah mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah produksi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan terlebih dahulu penjualan produk yang saat ini ready stock. Demikianlah penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai perusahaan rancangan kami. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.